Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran menggelar rapat paripurna penyampaian laporan hasil kerja Panitia Khusus Pansus Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PET) Jumat 7 November 2025. Rapat dipimpin Ketua DPRD Pesawaran Ahmad Riko Julian, didampingi Wakil Ketua 1 M. Nasir dan Wakil Ketua 2 Arya Guna, serta dihadiri Bupati Pesawaran Nanda Indira, Wakil Bupati Antonius A.M. Ali, unsur Forkopimda, dan para kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Dalam sambutannya, Ketua DPRD Ahmad Riko Julian menyampaikan bahwa pembentukan Pansus PET merupakan bentuk tanggung jawab DPRD dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah. Riko menyebut, paripurna ini menjadi momentum penting bagi DPRD dalam mempertanggungjawabkan hasil kerja Pansus, sekaligus memperkuat transparansi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Sementara itu, Ketua Pansus PET Lenida Putri dalam laporannya menyampaikan bahwa kontribusi PET Pesawaran terhadap total pendapatan daerah masih belum sebanding dengan potensi ekonomi yang dimiliki. Saudara pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati, Panitia Khusus berpendapat bahwa pendapatan asli daerah merupakan salah satu tolak ukur utama kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan secara mandiri. Namun, dari hasil telah yang mendalam, diketahui bahwa kontribusi PAD Kabupaten Pesawaran terhadap total pendapatan daerah belum sebanding dengan potensi ekonomi yang tersedia. Struktur PAD Kabupaten Pesawaran saat ini masih sangat tergantung pada penerimaan pajak daerah, sementara sektor lain seperti retribusi daerah, pengelolaan aset, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan belum memberikan kontribusi yang optimal. Beberapa faktor penyebab utama dari kondisi tersebut antara lain: 1. Belum terintegrasinya sistem administrasi dan pelaporan antar organisasi perangkat daerah pengelola PAD. 2. Ketiadaan regulasi kerjasama daerah yang komprehensif pada sektor-sektor potensial seperti pariwisata, pasar, dan pengelolaan aset publik. 3. Rendahnya inovasi fiskal dan minimnya diversifikasi sumber pendapatan baru. Serta 4. Terbatasnya kapasitas sumber daya manusia di bidang pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan hasil pembahasan dan kunjungan lapangan, Panitia Khusus menemukan sejumlah persoalan dan peluang strategis yang perlu ditindaklanjuti secara sistematis oleh pemerintah daerah. 1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Kinerja pengelolaan aset daerah dinilai belum optimal. Banyak aset milik pemerintah daerah yang belum dimanfaatkan secara ekonomis. Menanggapi laporan tersebut, Bupati Pesawaran Nanda Indira menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas kerja Pansus PET yang dinilai konstruktif dan komprehensif. Nanda menegaskan bahwa esensi PET bukan hanya untuk menambah pendapatan daerah, tetapi untuk dikembalikan sepenuhnya kepada masyarakat melalui pembangunan dan pelayanan publik. Bupati juga menegaskan beberapa langkah konkret yang akan dilakukan pemerintah daerah, yakni penerapan sistem e-PET terpadu pada 2026 untuk mengintegrasikan seluruh sektor pajak, retribusi, dan aset daerah secara real-time. Inventarisasi dan penilaian ulang aset daerah agar dapat dimanfaatkan produktif bagi ekonomi Pesawaran. Sampaikan semua kayaknya nanti nggak selesai, karena nanti setelah ini ternyata ada rapat lagi. Yang pasti ada satu hal yang menarik dalam PAD ini, sesungguhnya kita bukan hanya mencoba mencari sebanyak mungkin sumber penghasilan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di Pesawaran, akan tetapi esensi dari PAD ini adalah mengembalikan semua pendapatan ini dalam pos belanja yang sebesar-besarnya kita gunakan kemaslahatan publik masyarakat. Kita sama-sama bantu, kita sama-sama support Bapak Ibu sekalian. Yakin ke depan tidak mudah, tapi dengan kebersamaan mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan semua tugas ini dengan baik. Jadi beberapa rupiah yang bisa kita dapat itu semua akan kita kembalikan kembali ke masyarakat dalam bentuk pelayanan publik yang semakin baik, peningkatan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat, membantu pengembangan sektor usaha masyarakat, dan banyak lagi lainnya. Yang pasti ini nanti akan kembali ke masyarakat, dan harapan saya menyentuh masyarakat kita di Kabupaten Pesawaran, Bumian, dan Jejama. Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, kami setidaknya mencatat beberapa poin sebagai tanggapan atas usaha peningkatan PAD ini. 1. Penguatan tata kelola dan sistem pendapatan. Insya Allah
mulai tahun 2026 semua pungutan pajak retribusi diarahkan menuju sistem IPAD terpadu. Sistem ini akan mengintegrasikan seluruh sektor pendapatan baik itu pajak, retribusi, aset, serta layanan publik. Tujuannya adalah agar seluruh pendapatan dapat tercatat real time dan bisa diawasi dengan tingkat akuntabilitas yang tinggi. Berikutnya yang kedua,